Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, selamat bertemu lagi dengan channel saya, channel Anang Afra. Channel yang selalu memberi informasi atau memberi inspirasi pada orang-orang luar biasa. Karena pemirsa, yang namanya orang di dunia ini banyak yang luar biasa sekali. Seperti yang ada di sebelah saya ini merupakan orang luar biasa sekali. Dan channel ini selalu mendoakan pemirsa yang ada di rumah sukses, panjenengan sukses, kula ugi sukses. Pemirsa yang ada di rumah sukses, kita juga sukses. Amin. Oke pemirsa, kali ini saya sudah bersama Mas Ari. Nah, Mas Ari ini mempunyai usaha pembuatan usuk reng dari bambu. Nah, seperti apakah cara pembuatannya? Daripada pemirsa yang ada di rumah penasaran, marilah ikuti obrolan saya dengan Mas Ari. Oke, selamat siang Mas Ari. Selamat siang Mas Anang. Ya, oke Mas Ari, terima kasih telah mampir ke channel Anang Afra yang kedua kalinya ya Mas. Iya. Oke Mas Ari, ini karena untuk yang episode kemarin itu banyak yang tanya ini Mas Ari. Nah ini yang ingin saya tanyakan, ini Mas Ari kapan sih mulai buka usaha pembuatan usuk reng dari bambu ini, mulai kapan Mas? Sekitar 2009. 2009, berarti sudah berapa tahun Mas? Sekitar 12 tahun. Sekitar 12 tahun. Nah, itu Mas Ari itu bekerja sendiri atau dibantu orang lain Mas? Yang dibantu teman-teman yang bantu itu, tenaganya maksudnya. Yang kerja sendiri ya Mas? Ternyata pemirsa yang ada di rumah, ini Mas Ari ini tidak bekerja sendiri, ini juga dibantu oleh teman-temannya atau orang yang bekerja di sini. Nah Mas, ketika mau membuat usuk reng itu biasanya yang dipersiapkan apa Mas? Yang dipersiapkan dulu adalah bambunya Mas. Bambu? Bambu. Ya. Bambu dulu dipersiapkan, dikasih pembelahan seperti ini Mas. Ya. Setelah bambu itu yang bulat-bulat Ya, itu. ya, seperti itu. Ya. Setelah bambu dipersiapkan, nanti bambu itu dibelah. Bulat. Ya. Setelah dibelah, nanti lalu ditepungkan, digandeng istilahnya. Digandeng, sudah menjadi belahan, digandeng jadi satu gini ya. Ya. Setelah itu nanti masih diproses lagi. Ya. Setelah digandeng nanti finishing itu dirajinkan dulu, masih dirajinkan. Oh, biar tidak, apa itu namanya, biar tidak kasar ya Mas? Iya, Ya. dirajinkan. Setelah dirajinkan lalu direndam. Direndam. Iya. Nah, biasanya yang digunakan itu bambu apa Mas biasanya? Bambu petung, bambu petung. Bambu petung? Iya. Kalau bambu yang lainnya gimana Mas? Kalau saya lebih cenderung ke bambu petung, soalnya bambu petung itu samping kualitas yang bagus, Ya. wilayah khususnya di berapa ini untuk pencarian cahaya ini lebih mudah. Oh, bambu petung di wilayah berapa sini lebih mudah. Kalau Ya. bambu yang lainnya itu susah ya. Ya, Tetapi kualitasnya juga bagus yang bambu petung. petung Pak. Hmm, Bambunya juga tebal, ya. terus diameternya juga besar-besar. Ya pokoknya bambu petung itu yang terbaik lah untuk Pembuatan reng ini. reng untuk petung itu. Oh, pemirsa yang ada di rumah, ternyata pembuatan usuk reng dari bambu itu ternyata yang bagus ini menurut Mas Ari ini bambu petung, karena bambu petung itu lebih tebal daripada bambu yang lainnya. Nah ini Mas Ari, biar pemirsa yang ada di rumah tahu, biasanya itu perendamannya itu berapa hari Mas? Perendamnya itu sekitar 1 bulan, 2 bulan. Itu perendamannya Mas? Prosesnya pokoknya lama itu. Prosesnya lama itu. Lama dan tidaknya itu berpengaruh nggak Mas? Pengaruh sama modalnya Mas. Perputaran modal itu. Kalau lama itu hanya berpengaruh pada perputaran modal. Iya. Tetapi kalau istilahnya itu bambunya itu kalau lama itu lebih baik atau gimana Mas? Kalau lama, kalau bambu betulnya pas berkualitas bagus, Ya. itu sudah tua-tua, itu semakin lama untuk merendam itu semakin bagus. Oh seperti itu, berarti kalau bambu itu direndam lebih lama lebih bagus ya? Iya. Pemakainya lebih suka ya? Iya. Tapi Mas Ari yang bingung ya? Ya, Karena pemutaran modal lebih lama juga ya? Lama juga. Oh seperti itu, ternyata pemirsa yang ada di rumah, ini Mas Ari ini kadang bingung. Kalau bambunya direndam lama, ini pemutaran modalnya bingung, tetapi pembelinya atau konsumennya itu lebih senang karena akan lebih tahan lama ya.
Nah ini Mas, ini jenengan kan sudah mulai dari 2009 ya membuat seperti ini ya. Mas, susah senangnya menjadi pengusaha usuk reng bambu itu apa sih Mas? Ya, Senangnya dulu Mas apa? kalau senangnya itu karena bambu beton itu Ya. istilahnya kalau pas nggak laku itu direndam semakin lama itu semakin bagus. Itu senangnya. Tidak takut nanti akhirnya terlalu banyak itu Iya. nggak takut itu. Ya. Tapi susahnya itu prosesnya usuk bambu beton itu lama. Tidak seperti kayu-kayu yang biasa setelah dari alas Ya. bawa pulang ditebang langsung dibawa ke gergaji langsung nanti bisa dipasarkan. Itu kalau untuk kayu. Tapi kalau khusus bambu beton itu prosesnya itu lama. Lama. Dari Petani, lebah. dari petani setelah dibawa ke gergajian nanti Ya. dibelah, diputih sampai dipasang di rumah atau kandang ayam itu mungkin megangnya itu prosesnya hampir berapa kali, 10 kali. Ternyata prosesnya lama juga ya. Nah ini Mas Ari. Ini Mas Ari ini bambunya ini beli atau menanam sendiri Mas Ari? Beli. Itu beli itu ukurannya berapa Mas? Istilahnya satunya harganya atau ketika beli itu ada di istilahnya di Tegal atau di ladang berapa dibeli semua atau Enggak. perukuran Mas? Milih Pak, Milih. tergantung petani Ya. biasanya itu menjualnya itu bambu yang sudah tua, Ya. yang belum tua yang istilahnya bungbung, kalau di beberapa itu namanya bung itu Ya. tidak boleh. Kalau masih muda ya. Kalau masih muda Ya. nggak boleh. Satu tahun ke bawah itu biasanya dari petani sudah tidak boleh ditebang. Tapi untuk pembelian itu kan ya tergantung petaninya yang mau menjual. Kadang ada yang satu alas itu Ya. mau ditebaskan tapi khusus yang dua. Ya. Tapi ada juga yang menebaskan itu cuma dipilih jual berapa batang, nanti yang lain tetangganya lain jual lagi itu ya seperti itu. Seperti itu. Ini Mas Ari, biar pemirsa yang ada di rumah juga tahu, itu kalau sudah menjadi reng itu kan otomatis belinya per biji ya Mas. Iya. Ini kalau di sini itu per bijinya berapa Mas? Biar pemirsa yang di rumah tahu. Kalau khusus usuk bambu Ya. usuknya itu Ya. per meter, yang Ya. sudah gandeng yang itu per Ya. meter 4.000. Per meter 4.000, padahal itu panjangnya berapa meter itu? Ada 3 meter, 4 meter, 5 meter. Kenapa kok harus ada 3 meter, 4 meter, 5 meter, enggak 3 meter semua, itu kenapa? Atau permintaan konsumen? Kadang memang konsumen itu ada yang membutuhkan 4 meter, 3 Ya. meter, 5 meter. Tapi ketika nanti konsumen itu juga pesan, juga Ya. bisa. Tapi paling panjang kalau pesan 6 meter. 6 meter? Iya, Itu kalau harganya paling berapa satu itu? Kalau 5 meterannya itu per 4,5 4,5 meternya. Karena pengerjaannya lebih rumit kalau panjang. Berarti otomatis satu bijinya berapa Mas harganya? Kalau satu bijinya, Ya. kalau yang berapa meter? Yang itu, yang 4 meter ya? Ya. Ya berapa? Ya 25.000. 25.000. Itulah pemirsa yang ada di rumah, jika butuh usuk reng ini di tempat Mas Ari ini bagus-bagus sekali ini, karena usuk rengnya itu terbuat dari bambu betung dan harganya itu terjamin, itu harganya itu murah kalau menurut saya, karena kalau melihat pekerjaannya itu luar biasa sekali, tetapi harganya itu hanya itu. Pemirsa yang ada di rumah dari 25 sampai berapa Mas? Sampai 15.000. Sampai 15.000. Paling murah itu. Nah itu ada Tapi yang... kalau pembelian banyak juga. Oh, pemirsa yang ada di rumah, kalau membelinya banyak ini sama Mas Ari ini mau di istilahnya diskon ya. Ya ini Mas, ini biasanya yang beli itu rata-rata itu buat rumah atau buat kandang atau buat apa tuh Mas? Rata-rata yang beli di sini Mas? Ya, buat kandang juga banyak. Ya. Buat rumah juga banyak, tapi kebanyakan yang pemberian banyak itu di atas 1.000 batang itu Ya. biasanya kandang. Biasanya kandang. Yang terbeli di sini rata-rata buat kandang ya. Di kandang sama ya rumah ya juga banyak. Tapi akhir-akhir tahun ini kandang sepi ya, pembeliannya. Mas, ini karena tadi saya belum tanya Mas, ini dengan kok bisa membuka usaha ini, senangnya apa sih Mas membuka usaha seperti ini Mas? Ya itu yang tadi sudah saya katakan tuh Ya. Mas. Tadi itu mau usaha apa itu Ya. kadang bingung Mas. Ya. Ketika itu kan
saya itu kan dari keluarga adik-adik saya kan juga buka usuk betul. Oh iya, tapi yang pertama siapa dulu? Duluan adik saya. Oh iya, lalu? Lalu mengajak saya mas buka ya. Jadi itulah saya terus minat pertama buka itu di daerah saya pak, Ya. di atas itu. Ya. Setelah itu saya coba membuat. Dulu saya mengerjakan cuma dua orang nggak, saya Ya. sama teman saya karena tidak bisa dikerjakan sendiri dong. Iya, iya. Setelah itu lama-lama pemasarannya sudah bagus lalu Ya. kontrak. Oh, seperti itu. Jadi Mas Ari itu bukan hanya punya di sini saja ya, yang di Sekarang sudah nggak ada. Mas. oh nggak ada, hanya di sini saja. Berarti otomatis kalau pemirsa mau beli tusuk ini bisa datang ke sini. Ini tempatnya mana ini Mas? Masri Sidogede. Dusun Nasri Sido Gede, dan bisa menghubungi Mas Ari langsung melalui via HP ini. Nah ini Mas Ari ini kan sudah lama ya membuka ini ya Mas Ari membuka ini. Ini rata-rata kalau setiap bulan itu lakunya rata-rata berapa biji nih Mas? Setiap bulan itu Ya. ya belum tentu. Kadang ya satu hari itu bisa ratusan, tapi Ya. kadang satu hari sama sekali tidak Ya. laku juga biasa. Biasa. Tapi kalau satu bulan rata-rata lakunya berapa biji? Keluar berapa biji usuk itu harus satu bulan? Satu bulan Iya. ya 500 sampai 1000. Rata-rata itu. Wah, luar biasa sekali ini. Biar pemirsa yang ada di rumah tahu ini mau disebutkan boleh, tidak juga boleh ini, tapi harus disebutkan ini biar pemirsa yang ada di rumah tertarik untuk menjadi pengusaha usuk reng seperti Mas Ari ini. Nah ini Mas Ari, rata-rata kalau satu bulan itu mendapatkan untung berapa ini? Kalau itu belum tentu mas. Belum tentu ya. Tapi kalau kerugian insya Allah nggak Ya, rugi. nggak rugi ya, karena semakin lama semakin baik ya. Ya. Cuma permodalannya itu Ya. yang kalau semakin lama kok nggak laku, perputaran modal yang Berarti satu bulan berapa Mas? ya belum. Belum tentu ya. Tetapi mesti hasilnya lebih bagus ya Mas. Ya itu cukup untuk keluarga Mas. Tulah ya Mas. Kalau saya kan kerjanya tidak hanya ini ya. Iya. Oh ini sampingan ini. Ini sampingan atau kerja pokok ini? Dibilang sampingan, dibilang pokok juga pokok. Iya. Oh seperti itu, karena Mas Ari itu pekerjaannya bukan hanya ini ya. Iya. Wah jadi luar biasa sekali pemirsa, ternyata Mas Ari ini yang punya usaha usuk reng, bukan hanya kerja hanya satu patokan saja. Mas Ari itu punya pekerjaan yang lainnya. Nah ini pekerjaan yang lainnya itu tidak usah ditanyakan ya Mas Ari. Biar pemirsa saja tahu Mas Ari itu bekerja seperti ini ya Mas Ari. Oke Mas Ari, terima kasih telah mampir ke channel Anang Afrah ya Mas Ari. Channel Anang Afrah hanya bisa berdoa ya Mas Ari. Bekerja apa saja itu tidak masalah ya Mas Ari. Yang penting apa Mas? Halal. Yang penting halal. Pokoknya bekerja apa saja itu nggak masalah. Yang penting halal. Dan channel Anang Afrah hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Mas Ari selalu sehat ya Mas Ari. Selalu sehat, pekerjaannya terus usahanya semakin laris ya Mas Ari. Iya. Kalau ada yang datang ke sini itu harus namanya Mas Ari, harus dibeli pelayanan prima biar biar pembelinya itu perasaan beli di sini dan juga beli di sini. Mudah-mudahan Mas Ari sukses. Oke. Terima kasih Mas Ari, terima kasih. Baiklah pemirsa, barusan saya berbincang-bincang dengan Mas Ari. Nah Mas Ari ini seorang pengusaha usuk reng. Nah Mas Ari ini pengusaha usuk reng itu ternyata hasilnya luar biasa sekali, tetapi kadang kalau tidak laku itu yang jadi bingung Mas Ari itu karena perputarannya ini pemirsa. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afrah. Saksikan channel Anang Afrah berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Monggo Mas Ari.